siang Ibu Parwati Selamat sebagai siang. Kepala Sekolah di SDS Pelopor. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu bagi saya untuk mewawancarai Ibu terkait beberapa hal yang menjadi permasalahan yang ada di sekolah kita. Pertanyaan yang pertama Ibu terkait minat baca siswa yang ada di sekolah kita. Menurut pendapat Ibu, bagaimana minat baca anak-anak didik kita Ibu? Ya, menurut saya minat baca anak ini sebagian terlihat kurang, minatnya kurang. Ya, sebagian lagi memang antusias juga membaca, namun karena kita murid banyak ya, jadi ya yang terlihat kurang nampaknya lebih banyak. Jadi terlihat ketika suatu saat saya masuk kelas, anak ini mendapatkan soal, sebenarnya soal itu bisa dicari di teks, namun masih juga belum mendapatkan jawaban. Artinya dalam hal literasi itu masih kurang, nampak masih kurang, saya melihatnya memang. Ya, jadi ini anak malas untuk membaca ya. Mungkin itu salah satu penyebabnya, adanya kurang motivasi dari anak untuk membaca lebih tekun, lebih jeli, lebih teliti, sehingga memaknai apa yang dibaca itu nampaknya masih rendah motivasinya ya. Kemudian untuk fasilitas di sekolah kita bagaimana Bu? Apakah sudah memadai untuk membantu anak minat membacanya itu naik atau lebih dikembangkan lagi? Ya, kalau sarana di sekolah kita ini mungkin termasuk masih kurang ya, karena buku masih terpusat di perpustakaan, di pojok-pojok baca di kelas itu sudah berkurang, jadi anak mungkin jadi harus mencari ke perpustakaan jika ingin membaca. Mungkin itu salah satunya menimbulkan rendahnya motivasi anak dalam membaca. Lalu yang lain lagi juga bisa jadi guru suatu saat memang mungkin perlu mengarahkan anak supaya ada momen-momen tertentu belajar di perpustakaan khusus, mengembangkan program literasinya. Oke. Terima kasih Ibu. Itu berarti beberapa faktor yang menyebabkan minat baca anak-anak kita itu kurang. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu terkait dengan motivasi belajar siswa yang masih rendah. Itu menurut pendapat Ibu bagaimana? Ya, adanya motivasi belajar siswa yang rendah, menurut saya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi murid tersebut memiliki motivasi rendah dalam hal belajar. Biasanya yang pernah saya temui itu anak ini kurangnya pendampingan orang tua di rumah. Anak ini misalnya masih kurang paham terhadap materi, ketika ada tugas di rumah kurang pendampingan dari orang tua. Lalu di sekolah mungkin menurut dia belajarnya kurang sesuai dengan apa yang dia inginkan, bisa jadi minatnya jadi turun atau kurang. Itu juga bisa disebabkan kemungkinan dari cara guru mengajar, model pembelajaran yang digunakan guru menurut siswa tersebut mungkin kurang menyenangkan atau bagaimana, sehingga itu tadi menyebabkan murid tersebut motivasinya rendah. Mungkin termasuk media pembelajaran juga yang digunakan kurang juga ya. Oh ya, bisa jadi karena penggunaan media pembelajaran ini bisa jadi menjadi membantu murid lebih tertarik untuk belajar, sehingga lebih senang untuk belajar, mengikuti pembelajaran dari guru tersebut. Jadi memang guru yang kreatif, yang selalu menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariasi, itu yang diharapkan bisa meningkatkan motivasi anak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk yang selanjutnya Ibu terkait relasi antara orang tua dengan guru maupun dari guru dengan anak didiknya. Yang pertama terkait relasi orang tua dengan guru. Kira-kira menurut Ibu bagaimana
yang pengalaman Ibu melihat situasi atau melihat permasalahan di sekolah kita, relasi antara orang tua dan guru itu bagaimana Ibu? Ya, kalau sejauh ini, sejauh pengamatan saya, relasi guru dengan orang tua, sebagian komunikasi berjalan melalui grup WhatsApp tiap kelas. Itu saya lihat karena saya juga masuk ke dalam grup kelas tertentu, ada komunikasi-komunikasi tertentu yang memang itu memperlancar proses belajar murid. Ya, sebagian sudah terjalin melalui media dunia maya ya, melalui grup media WA. Namun kalau yang tatap muka, relasinya pertemuan antara orang tua dengan guru itu biasanya terjadi ketika diperlukan saja. Mungkin berkaitan dengan masalah belajar anak atau masalah belajar murid, orang guru akan berkomunikasi dengan orang tua, itu sebagian sudah berjalan ya, termasuk bagus ya. Lalu tapi mungkin dalam bidang lain, misalnya ketika kita sekolah secara umum mengundang orang tua dalam rangka misalnya merapatkan sesuatu, itu presentasinya termasuk rendah ya. Dari misalnya satu kelas yang hadir mungkin paling maksimalnya 35-40% orang tua yang hadir. Itulah mungkin karena kesibukan dari orang tua. Oke Ibu, kemudian untuk hubungan antara guru dengan siswa sejauh pengamatan Ibu selama ini bagaimana? Apakah sudah bagus ataukah masih ada kayak batas-batas, ini loh saya guru, ini hanya murid, jadi tidak ada kayak pendekatan gitu? Ya, sebagian guru ada yang terlihat seperti itu memang, namun ada juga sebagian guru yang saya lihat sudah seperti anak dengan orang tua, artinya mereka terlihat dekat. Namun sebagai guru sebaiknya memang harusnya memposisikan sebagai pendidik, artinya bukan sekedar mengajarkan ilmu di kelas, namun juga dalam keseharian juga tentunya bisa menjadi teladan, juga bersikap ramah, lalu ya melindungi murid paling tidak dari bahaya. Itu sudah terjalin, namun karena sudah diset berdasarkan jadwal piket dan lain-lain ya. Kalau yang secara mandiri muncul dari motivasi guru itu sendiri ya masih sebagian saja. Baik Ibu. Kemudian Bu, untuk yang selanjutnya terkait penggunaan media pembelajaran tadi di sekolah kita, saya mengalami sendiri, sebenarnya sudah ada, melihat sendiri di sekolah kita itu sudah ada infokus, sudah ada juga penggunaan laptop ya. Setiap guru pasti punya laptop untuk membantu dalam proses pembelajaran. Tetapi sepertinya kurang maksimal ya Bu ya penggunaannya. Jadi kira-kira menurut pendapat Ibu, apa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya guru dalam menggunakan media pembelajaran seperti laptop ataupun aplikasi PPT dan lain sebagainya? Ya, kalau menurut saya, satu adalah motivasi dari diri guru itu sendiri ya, untuk mengembangkan diri, untuk menjadi lebih untuk berkreasi atau memvariasikan proses pembelajaran agar anak lebih senang dalam belajar. Itu motivasi dari diri guru sendiri menurut saya masih rendah, karena sebenarnya di sekolah juga udah ada ya sebagian, laptop sudah punya semua, infokus juga sudah ada sebagian, yang bisa dibawa-bawa juga ada. Namun masih ada beberapa guru juga yang masih memiliki minat yang rendah, motivasi yang rendah untuk memaksimalkan IT tersebut. Kemudian faktor yang lain, apakah fasilitas seperti itu sudah mencakup semua kelas? Ya. Fasilitas memang belum mencakup semua kelas. Kita berangsur-angsur dalam menyediakan infokus setiap kelasnya, sehingga ada beberapa kelas bahkan mungkin 50% lebih itu belum ada infokus. Namun di kantor sebenarnya ada 1-2 infokus yang bisa dibawa-bawa oleh guru jika ingin digunakan di kelas juga boleh. Namun itu kembali lagi ke motivasi dari diri guru itu sendiri ya. Jadi motivasi ini yang perlu dikembangkan Pak.
Atau mungkin juga karena gurunya merasa kurang bisa. waktunya tidak cukup, juga karena kesibukan yang lain, atau mungkin juga karena malas lagi untuk belajar itu, mengembangkan dirinya yang mungkin gitu ya, kurang. Iya, itulah bisa jadi motivasi dari diri sendiri, bisa jadi karena itu tadi, karena udah sibuk, waduh nggak sempat mempersiapkan PPT jika mau pakai fokus. Iya. Lalu apalagi mungkin pada saat pembelajaran juga merasa dia tidak perlu untuk itu, bisa jadi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Saya sudah mendapatkan jawaban ya, pendapat dari Ibu terkait hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan di sekolah kita. Semoga untuk kedepannya sekolah kita, baik guru maupun siswa, bisa bekerja sama agar dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang Ya, Bu. terima kasih atas waktunya untuk saya wawancarai. Di sini saya akan meminta pendapat Ibu terkait faktor apa saja yang menyebabkan siswa-siswi kita itu sulit dalam materi perkalian, apalagi di kelas besar itu anak-anak masih belum menguasai materi perkalian. Kira-kira apa pendapat Ibu? Menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Yang pertama, mungkin ada mindset dari diri anak itu sendiri yang mengatakan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang menakutkan, sehingga dengan mindset itu membuat anak-anak menjadi benar-benar sulit dalam mengerjakan tugas-tugas matematika, terutama dalam perkalian. Kemudian yang kedua, mungkin metode pembelajaran yang digunakan guru saat mengajar perkalian tersebut kurang tepat, sehingga hanya beberapa anak saja yang dapat memahami cara-cara untuk mengerjakan soal-soal perkalian tersebut dengan benar. Yang ketiga, kebetulan kan ini baru masa-masa pandemi COVID ya. Nah, kebetulan kan siswa kelas besar sekarang ini adalah siswa yang melewati ataupun menjalankan pembelajaran secara daring di kelas 3 dan kelas 4. Nah, seperti kita ketahui bahwa perkalian itu kan dimulai di kelas 3 dan kelas 4. Jadi mereka itu sudah kurang dalam mempelajari perkalian dasar, sehingga semakin di tingkat yang lebih tinggi maka semakin sulit, maka mereka pun tidak bisa untuk memahami perkalian tersebut. Iya. Menurut saya itu saja yang menjadi faktor penyebab kurangnya kemampuan anak dalam perkalian di pelajaran matematika. Kalau dari sisi anak tersebut kira-kira mungkin tentang pembelajaran mereka selama di rumah, mungkin ada nggak menurut pendapat Ibu atau pengalaman Ibu, ada anak yang ternyata mungkin kurang pendampingan dari orang tua atau bagaimana? Iya, bisa jadi. Nah, mungkin di rumah orang tuanya ini sibuk ya, sehingga karena kesibukan yang mereka alami, maka anaknya pun tidak sempat didampingi dalam belajar di rumah. Nah, kemudian bisa jadi faktor latar belakang pendidikan orang tua, ya. Nggak mungkin kan kita paksakan orang tua itu pendidikannya memang tinggi semua. Ada beberapa orang tua yang memang latar belakang pendidikannya kurang, sehingga untuk memperhatikan anak dalam belajar pun sangat kurang, karena memang dia tidak mampu untuk mengajari anak tersebut. Oke, terima kasih Ibu Fitri yang telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya terkait faktor yang menjadi penyebab siswa sulit untuk belajar perkalian. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, selamat siang dengan Ibu April.
Ibu April ini adalah salah satu guru yang ada di SDS Kelompok Duri. Nah, di sini saya mendapat tugas dari dosen untuk memberikan pertanyaan seputar permasalahan yang terjadi di sekolah kita, baik itu secara soal tentang masalah model pembelajaran, penggunaan IT atau penggunaan aplikasi yang membantu proses pembelajaran, dan juga tentang soal hoax. Jadi saya ingin memberikan beberapa pertanyaan, mohon Ibu April memberikan pendapatnya. Baik, saya akan bantu. Untuk yang pertanyaan pertama, Bu, tentang penerapan soal atau pembelajaran berbasis hoax itu di sekolah kita, menurut pandangan atau menurut pendapat Ibu bagaimana? Apakah sudah baik ataukah masih ada yang kurang dan perlu untuk diperbaiki? Ya, baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Lista. Ini kita lihat dari pengajaran kita sendiri ya. Ketika kita memberikan soal hoax kepada siswa, memang respon daripada siswa tidak semuanya untuk mau mengerjakan tentang hoax. Ada juga beberapa siswa yang mau untuk mengerjakan hoax. Itu bisa kita untuk menyuruh ataupun untuk memerintahkan kepada anak untuk mengerjakan soal hoax. Dari segi jawaban yang kita lihat, anak yang tidak bisa menjawab itu kita panggil dan kita tanyakan, dan dari jawaban mereka kita tahu anak itu yang pertama tidak suka untuk berpikir lebih jauh ataupun lebih kritis. Dan yang kedua, ada juga anak yang pengetahuannya sangat dangkal. Ataupun yang ketiga, ada anak yang kurang paham tentang literasi bahasanya dari bahasa hoax itu sendiri. Kalau kita lihat dari segi guru, memang bahasa daripada soal hoax itu agak lebih tinggi daripada soal biasa yang kita kasih kepada anak-anak keseluruhan. Nah, itu dari segi anak-anak. Kalau dari segi guru, jika dia tidak memberikan soal hoax, ada juga kemungkinan yang pertama, guru tersebut tidak paham dengan bahasa soal hoax. Karena setiap guru kan berbeda-beda kapasitas pengetahuan arti bahasa. Bisa juga yang kedua, tidak ada waktu yang cukup untuk mengerjakan soal hoax di saat pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bisa juga di sini guru tidak memiliki untuk kreatif dalam hal pemberian soal, karena anak-anak kan perlu ya diberikan level yang teratas, penalaran tinggi. Jadi di sini bisa jadi guru ada yang malas juga untuk memberikan soal itu. Jadi mungkin memang karena keterbatasan waktu juga ya. Iya, betul. Waktu kita di sekolah terbatas, sementara waktu di luar sekolah kita pun punya kegiatan lain, aktivitas lain yang mungkin waktu kita untuk membuat soal hoax itu juga kurang. Bisa jadi. Ya, tergantung juga kreatif guru itu. Kreatif, iya. Ya, karena perlu Iya, juga benar. guru mengembangkan dirinya. Iya, kurangnya pengembangan diri guru ya. Iya. Oke, itu saja pendapat Ibu Iya, tentang mengenai soal berbasis hoax. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran di sekolah kita, menurut pendapat Ibu atau ketika Ibu melihat atau mungkin pengalaman Ibu sendiri ketika mengajar itu kira-kira bagaimana model pembelajarannya? Apakah bisa diterima oleh anak dengan baik, ataukah model pembelajaran yang kita gunakan itu masih bersifat
monoton? Menurut pengalaman ibu maupun mungkin ibu melihat dari rekan-rekan yang lain ketika mengajar. Oke, kalau kita untuk melihat rekan, belum kapasitas saya untuk melihat rekannya, tapi kita balikkan diri kita sendiri dulu. Saya sebagai guru di sini, memang kalau kita menerapkan secara monoton, misalnya dari tema 1 sampai dari subtema 1 sampai subtema 3 monoton, hanya ceramah saja. Nah, itu efek negatifnya ada. Seperti yang pertama, anak-anak bosan. Anak-anak bosan dan akan menimbulkan ribut saat di kelas. Efeknya juga yang kedua, nilai yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan standar daripada KKM itu. Terus yang ketiga, pada saat anak akan mengerjakan tugas baik di sekolah maupun di rumah, dia akan banyak bertanya, tidak paham, ataupun dia akan malas untuk mengerjakan soal-soal latihan itu ataupun PR di rumah, karena tadi sangat sudah bosan ataupun tidak menarik. Jadi anak-anak ini harus menarik pembelajaran dari setiap subtema 1, 2 maupun 3 itu harus bervariasi. Nah, itu Harus bervariasi ya. harus Seharusnya bervariasi. model pembelajaran harus Bervariasi. Misalnya bisa kita buat permainan dalam pelajaran ataupun membuat sebuah drama dalam pembelajaran. Bisa juga kita dalam hal gerakan, bisa juga, ataupun melalui video juga Bisa juga atau video ya, atau mungkin kita bisa memberikan ice breaking mungkin supaya nggak bosan. Iya, Gimana? bisa jadi. Itu kan selang-seling ya, Bu ya. Iya. Itu jadi model pembelajaran yang bersifat monoton itu membuat anak bosan ya. Iya, bosan. Oke. Kemudian ada lagi Bu yang mungkin Iya, selain bosan juga tidak semua daya tangkap anak itu melalui suara, bisa dari gerakan. Jadi kemampuan anak-anak itu kan berbeda. Ada dia melalui suara bisa cepat mengerti, melalui gerakan dia ada yang cepat mengerti. Nah, jadi suara tidak bisa mengerti. Jadi gerakan ataupun variasi seperti itu kita harus paham kebutuhan siswa itu apa saja. Dengan bervariasi mereka akan menambah pengetahuannya. Jadi harus bervariasi ya pelajaran yang diberikan kepada anak supaya mungkin materi yang disampaikan pun cepat ditangkap. Lebih cepat oleh diserap. anak. Iya. Oke Ibu, untuk selanjutnya yaitu tentang ini dia penggunaan TIK ya, teknologi dan informatika ya, informasi, mungkin penggunaan InFocus. Nah di sekolah kita itu bagaimana? Apakah sudah memenuhi? Apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup? Kemudian apa saja sih kendala ketika Bapak Ibu guru itu kurang dalam memanfaatkan TIK yang ada, misalnya penggunaan aplikasi seperti PPT, kemudian laptop, InFocus dan lain sebagainya. Ya, ini kita ditarik di kita sendiri dulu. Kalau selama saya mengajar di sini, fasilitas itu memang tidak sepenuhnya terpenuhi di setiap kelas. Seperti kita ketahui, semua adalah butuh biaya dan butuh program yang kuat untuk ke arah sana. Kalau mengenai TIK ataupun pelayanan dalam teknologi fasilitas yang diberikan sekolah itu penting di dalam pengajaran saat ini. Kenapa? Karena seperti kita ketahui zaman anak-anak sekarang itu adalah zaman untuk melihat secara nyata, secara langsung, dan mereka melihat ada gerakan di dalam pembelajaran. Jadi
anak-anak juga di rumah itu mereka sudah jauh lebih hebat dalam TIK-nya, dalam teknologinya, karena di rumah mereka tentu sudah difasilitasi tentang itu. Kalau sekolah tidak melayani juga dalam hal itu di sekolah, ya anak-anak akan seperti tadi, malas untuk ingin tahu, pengetahuannya akan berkurang juga. Yang kita hasilkan siswa itu akan tamatnya nanti agak kurang gitu dalam kualitasnya. Iya, jadi penting untuk kita di sekolah didukung oleh sekolah untuk menyediakan TIK itu ataupun teknologi itu. Dari segi guru juga harus mau wajib untuk tahu, harus ingin tahunya harus ada tentang penggunaan aplikasi tadi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak tadi. Jadi keinginan guru pun harus ada. Nah, di situ akan dilihat pengembangan guru itu nampak atau tidak. Kalau dari segi siswa juga harus menghargai fasilitas yang disediakan sekolah, seperti menjaga barang-barang di sekolah ataupun mempergunakan manfaat dari teknologi itu apa, dipergunakan sebaik mungkin. Seperti itu kira-kira. Berarti kalau untuk penggunaan media dalam seperti Infocus itu agak gimana? Apakah memang tadi belum tercakup semuanya ya? Mungkin keterbatasan dana dan juga fasilitasnya kurang. Iya, karena jadi tidak selama setiap ini kelas ada. Mungkin masih adakah guru yang menggunakan buku sebagai satu-satunya sumber belajar? Itu yang mungkin menyebabkan Satu-satunya gitu ya. Nah, kalau itu mungkin apakah ada? Kemungkinan. Mungkin kita sendiri. Iya, Bagaimana? kemungkinan ada. Ya, di beberapa tapi tidak sepenuhnya. Tergantung tadi fasilitas yang disediakan di kelas itu. Kalau misalnya dia kebetulan ditugaskan di kelas yang tidak ada hal-hal yang seperti itu tadi teknologi ya. Tapi kalau memang berkaitan dengan teknologi tadi, kalau memang belum disediakan ya mau boleh buat gitu ya. Harus ya adanya Fasilitas. buku gitu ya, fasilitas itu memang yang Fasilitas harus itu mendukung ya. Iya. Oke, mungkin ini saja Bu yang bisa saya tanyakan ke Ibu mengenai ya permasalahan atau kendala atau mungkin pendapat Ibu tadi tentang kesempatan kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kita benar-benar menjadi guru yang baik bagi bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk anak. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu Lisa. Sama-sama.